memimpin dan memberikan kami hikmat. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Masya Adonai, haleluya, amin. Kayaknya ya, Kak Gina, kalau kita sudah ada di sini, Iya. paling enak kita ngapain dulu? Foto. Iya dong, kita mau selfie dulu. Iya. Ayo. Kita selfie ya, 1, 2. Cheese. Oke, kayaknya udah bagus deh Kak Gina. Oke. Oh iya, aku baru ingat. Apa lagi? Kamu tahu nggak sih ada video yang viral itu loh Kak Dina? Gak tahu. Ya udah kalau gitu kita lihat sama-sama yuk. Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, 1, 2, Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, Yudas dan akhirnya Wahyu. Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Wah, bagus ya Kak Nia. Iya, ternyata bagus banget ya videonya. Nggak salah kalau itu viral Kak Dina. Iya. Iya loh. Keren. Gimana supaya kita ikut viral juga? Kita nyanyi lagu yang sama Kak Dina. Boleh, let's go. Oke, ayo kita nyanyi. Yuk. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Kalian kita hafal ternyata. Iya, kita hafal ternyata ya. Kita mau terbang tinggi. Gimana biar kita Nggak deg-degan, nggak deg-degan? nggak grogi. Kita mau nyanyi. Oke, Bukan boleh. terbang. Oke, boleh. Biar kita pas terbang kita nggak grogi. Boleh, setuju. Let's go. Let's go, kita nyanyi. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu
Ayo, let's go. Wah, akhirnya ketemu nih. Wah, sudah siap nggak Kak Ona untuk berangkat nih? Sudah dong. Wah, habis ini kita udah boarding loh ini. Siap nggak? Siap dong. Kalau gitu bawaannya siap nggak? Siap. Mana? Coba lihat. Kok? Bentar, aku bukain. Aku penasaran nih. Hah? Kok bawaannya kertas, pita, Paspornya Paspornya di mana? Loh, mana pakaian gantinya? Oh iya. Terus kalau tanya deh. Tanya, Kita kita bawa cek. nih, kita bawa bantal nih. Buat pesawat sudah bawa nggak? Enggak. Paspornya sudah bawa. Loh, ini juga kalau ada buku tulis tegak bersambung. Buat apa? Loh, kan kita liburan, masa mau sekolah? Nah, paspor? Nggak bawa. Ya, Nggak bawa. ya apa dong Gimana tuh nggak ini? bisa terbang ya kan? Bawa Iya. paspor. Gimana ya? Nggak bisa terbang. Ya harus pulang lagi. Bener, harus ambil lagi peralatannya. Jauh nggak rumahnya? Enggak, emang kita nggak boleh deket ya? Kita Udah ambil aja cepet. Ya, cepet. kita pulang ya. Oke, ya cepetan ya. Oke. Cepet ya, cepet ya. Wah, Kak Diana ini sama Kak Nia kok nggak membawa perlengkapan yang seharusnya ya? Mereka kalah dengan anak Raja Wali dari video yang aku pernah lihat sebelumnya. Kalian mau lihat videonya seperti apa? Yuk, lihat sama-sama. Nah, dari video tadi kita lihat kan, kalau mau terbang, anak Raja Wali harus menyiapkan dirinya. Anak Raja Wali dari lahir memiliki 2 sayap, namun dia harus tumbuh besar terlebih dahulu hingga sayapnya kuat. Sama juga dengan kita. Kita juga bertumbuh dari kecil untuk bisa terbang. Tapi sayap kita belum terlalu kuat. Karena itu kita belajar baca firman Tuhan, kita belajar berdoa bersama orang tua kita dan juga mungkin kakak-kakak sekolah minggu juga. Nah, sama halnya dengan burung Raja Wali. Ketika sayapnya sudah tumbuh kuat, akan sia-sia ketika tidak dipakai untuk terbang tinggi. Demikian juga kita, saat kita sudah belajar firman Tuhan dan berdoa, kalau kita nggak pakai sungguh-sungguh, ya percuma aja dong. Kita nggak bisa terbang tinggi untuk makin mengenal Tuhan kita. Ayo, mulai belajar, persiapkan diri untuk terbang tinggi. Halo adik-adik. Kita sudah siap-siap mau terbang sekarang. Ya, terbang tinggi seperti yang tadi Kak Wenda sudah katakan. Kalau kita ini semakin kita bertumbuh besar, kita terbang tinggi. Maksudnya apa? Kalau tumbuh besar, apakah terus kita punya sayap? Tentu enggak, ya. Yang dimaksud dengan kita terbang tinggi, itu artinya kita menjadi lebih dewasa. Menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan juga. Nah, kita sudah belajar bahwa burung Raja Wali itu punya 2 sayap, yaitu firman dan doa. Sama dengan kita juga punya dua sayap yang harus seimbang. Sayap dalam tanda kutip ya, sayap firman dan doa harus seimbang. Kalau caranya salah, kita nggak bisa terbang. Kayak tadi Kak Nia sama Kak Diana bawa barangnya salah, nggak bisa terbang akhirnya. Kita juga harus begitu, harus membaca firman dengan cara yang benar. Gimana caranya yang benar? Di dalam Mazmur 1 dikatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi yang pertama adalah kita harus menyukai Taurat Tuhan. Menyukai Taurat Tuhan itu artinya kita merasa senang ketika kita itu membaca firman, itu kita tuh senang, ya. Taurat Tuhan, menyukai Taurat Tuhan itu di bahasa aslinya itu disebut sebagai delight.
Delight itu adalah happiness, dimana kita itu bisa senang waktu kita membaca firman. Kemudian yang kedua, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Merenungkan di kata aslinya itu disebutkan dengan meditate. Meditate itu artinya pikiran dan perasaan kita itu tertuju pada satu hal. Nah, kalau dalam hal ini pikiran dan perasaan kita tertuju pada Taurat Tuhan. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, bahkan apa yang kita katakan itu semua berdasarkan dengan firman Tuhan. Itu yang dimaksud dengan merenungkan siang dan malam sepanjang hari. Semua apa yang kita lakukan itu berdasarkan pada firman Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus menjadi pelaku firman, ya. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang hanya mendengarkan firman saja tetapi tidak menjadi pelaku firman, nggak bisa loh, nggak boleh. Kita harus menjadi pelaku firman. Kita harus melakukan firman Tuhan. Nah, itu cara-cara yang benar untuk kita bisa membaca firman Tuhan. Bagaimana dengan berdoa yang benar? Caranya bagaimana? Kalau mau berdoa, nih, di dalam Matius 6 ayat 6 dikatakan, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, kuncilah pintu, lalu berdoa. Nah, itu artinya tempat ketika kita berdoa, tempatnya itu juga harus mendukung. Kenapa kok masuk kamar, kemudian mengunci kamar? Karena di sana kita akan sendirian, kita hanya berdua saja dengan Bapa di surga. Jadi kita bisa konsentrasi, kita tidak memikirkan hal-hal yang lain. Karena itu firman Tuhan bilang kalau kita mau berdoa, kita masuk kamar, kemudian kita mengunci pintu, ya. Nah, kemudian yang kedua, doa itu tidak perlu bertele-tele. Di dalam Matius 6 ayat 7 dikatakan, doa kita tidak perlu bertele-tele. Apa itu maksudnya bertele-tele? Maksudnya adalah doa yang to the point. Jadi nggak selalu kalau doa itu panjang, itu kemudian doanya itu didengar Tuhan, kemudian doanya itu dijawab Tuhan. Doanya harus panjang dan lama sekali, enggak, ya, enggak seperti itu. Tapi doakan saja to the point. Apa yang mau kamu katakan langsung katakan sama Tuhan, ya. Disertai dengan permohonan dan ucapan syukur. Jadi ada ucapan syukur yang kita naikkan ketika kita berdoa. Kemudian kita menaikkan permohonan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, yang terakhir ada satu lagi. Orangnya harus benar. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi kalau mau doa kita mempunyai kuasa yang besar, kita harus memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nah, itu cara-cara berdoa yang benar yang bisa kalian lakukan di rumah, dilakukan, dipraktekkan. Kalau Ona percaya Tuhan akan disenangkan dengan waktu-waktu yang kalian gunakan untuk membaca firman. Tuhan akan disenangkan dengan waktu-waktu ketika kalian berdoa kepada Tuhan. Ya, sampai jumpa minggu depan. Kak Ona mau naik pesawat dulu ya. Dadah. Sebelum kita terbang tinggi, mari kita bersiap untuk terbang bersama-sama. Sebelum itu mari kita hafalkan ayat hafalan untuk minggu ini. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dari ayat hafalan ini kita belajar kalau kita itu menantikan Tuhan, nanti kita itu akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Kita bisa bersemangat untuk hidup dan lakukan apapun yang di hari itu dan mungkin untuk selamanya. Dan karena itu kita harus terus menanti-nantikan Tuhan. Oke adik-adik, terima kasih telah terbang bersama kami. Terima kasih telah memilih LCC Airline.
kita menunggu buat landing, kita mau utik-utik kertas dulu ya. Kita mau bikin kayak gini buat hiasan tangan. Di sini ada tertulis Yesaya 40 ayat 31, ayat hafalan yang tadi baru kita hafalkan. Caranya gampang banget, cuma dibutuhkan 1 lembar kertas, warnanya bebas ya adik-adik. Adik-adik mau pakai warna apa aja boleh. 1 lembar kertas, kemudian 1 lembarnya lagi digambar hati. Hatinya nggak perlu full, jadi cuman cukup segini aja. Nih hatinya. Kemudian yang lembar ini bisa dilipat kira-kira 2 cm. Kemudian kita mau gunting. Yang ini juga kita mau gunting. Nah, ini biar gampang, adik-adik bisa ambil 1 lembar kertas yang besar, kemudian dilipat jadi 2 seperti ini. Nih ya, ini kan tadi Kak Ona lipat jadi 2. Nah, terus habis itu baru digambar dan kemudian digunting. Nanti setelah guntingan ini selesai, dia akan jadi sayap. Nah, yang di sini kita mau tulis. Tadi kita sudah belajar bahwa kedua sayap Raja Wali itu melambangkan, yang sayap 1 itu melambangkan firman. Kita mau tulis di sini firman. Dan sayap yang 1 lagi dia melambangkan doa. Kita mau tulis di sini doa. Terus supaya ingat ayat hafalan kita hari ini, kita mau tulis di sini Yesaya 40 ayat 31. Nah, gampang banget ya. Ini nanti kalian bisa hiasin, mau diberi bunga-bunga, mau diberi gambar hati juga boleh. Di sini mau diberi garis-garis. Bebas. Kalian bisa berkreasi sendiri sekreatif mungkin. Kemudian yang ini kita mau tempelkan ke sini, diberi double tape ya. Kalau misalnya nggak ada double tape, kalian bisa pakai lem juga boleh. Nah, seperti ini. Kemudian supaya ini bisa nutup di tangan kalian, kita mau beri double tip di salah satu ujungnya seperti ini. Nah, nanti tinggal diukur tangan kalian sebesar apa. Sudah selesai. Kalian bisa berkreasi sendiri di rumah. Kalian bisa berkreasi sendiri di rumah. Warnanya bebas. Mau pakai biru, mau pakai kuning, mau pakai merah, semua boleh. Biar apa? Biar ingat kalau kita itu penting punya sayap yang seimbang, yaitu firman dan doa, supaya kita bisa
terbang tinggi seperti Raja Wali. Wah, kita udah sampai, guys. Iya. Nggak terasa sudah sampai. Dan ibadah kita juga sudah selesai hari ini. Sebelum kita menutup ibadah ini, Kak Ona ajak kita mau berdoa bersama-sama. Jangan lupa ya, kedua sayap Raja Wali itu harus punya sayap yang seimbang, yaitu firman dan doa. Semakin kita dewasa, semakin kita bertambah usia kita harus terbang lebih tinggi lagi. Terbang lebih tinggi untuk kita bisa mengatasi semua hal yang ada di dunia ini, entah itu masalah, entah itu sakit penyakit, entah itu kesulitan-kesulitan. Kita mau terbang lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Tentunya kalau mau terbang lebih tinggi, sayapnya harus kuat, yaitu firman dan doa. Cara terbangnya juga harus benar, ya. Ayo kita sama-sama berdoa. Karena ajak semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih untuk apa yang sudah kami pelajari hari ini, Tuhan. Kiranya kami semua dapat terbang lebih tinggi lagi, Bapa. Semakin kami bertambah usia, semakin kami bertambah juga di dalam Tuhan, bertambah-tambah dewasa di dalam Tuhan. Semakin kami juga mencintai firman, dan juga semakin kami menikmati waktu-waktu untuk kami berdoa bersama dengan Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan yang melindungi dan juga menyertai akan setiap anak-anak yang sudah mendengarkan siaran ini. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas mereka. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya atasmu dan memberi engkau damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yeshua HaMashiach, kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.